Saat ini sudah dibuka untuk umum, masjidnya sudah beroperasi ya, dan kami juga terlibat di desain untuk terowongan silaturahminya, Pak, antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral gitu ya. Jadi proses desainnya sendiri memakan waktu kurang lebih 6 bulan, Pak. Ya. Untuk terowongan silaturahmi. Untuk Istiqlal ya, renovasi Masjid Istiqlal tersebut gitu ya. Semua hal-hal yang berkaitan dengan bangunan cagar budaya ini kami data dulu, kami berikan kode mana yang harus dikonservasi atau dipertahankan, mana yang bisa dirubah atau ditambahkan, mana yang kurang, mana yang belum tepat gitu ya, karena Pak Fredrik Silaban ini non Muslim, jadi prosesi sholat atau menuju khusuk, menuju ruang area ibadah ini yang harus kita perbaiki lagi gitu ya, supaya tidak batal dalam menjalankan ibadahnya. Halo Sobat Iwa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ferdinand Lamak dan narasumber kita pada kesempatan kali ini Pak Satrio Suryo Herlambang. Ya. Apa kabar Pak Satrio? Alhamdulillah sehat Pak Ferdinand, terima kasih sudah diundang ke studionya Pak. Terima kasih sudah mau datang dan Pak Satrio ini dari Gujo Arsitek ya Pak? Betul Pak Ferdinand. Iya. Ya. Dan hari ini kita akan mengajak Pak Satrio untuk ngobrol-ngobrol seputar renovasi Masjid Istiqlal Jakarta. Dan beliau akan menceritakan kepada kita tentang bagaimana proses dan perkembangan sejauh ini dan apa yang akan diharapkan nanti setelah atau pasca renovasi itu. Pak Satrio, ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit kepada Sobat Iwa tentang apa itu Gujo Arsitek dan portofolio properti atau proyek yang sudah pernah dikerjakan. Ya, terima kasih Pak Ferdinand. Gujo Arsitek ini adalah konsultan arsitek ya. Saya menyebutnya ini butik arsitek ya. Oh, butik arsitek. Jadi sizingnya tidak besar, dan tapi yang dikerjakan sangat variatif. Kami mendesain bangunan based on research base gitu ya. Okay. Based on research ya. Ya, based on research gitu. Jadi pada dasarnya kami bisa mendesain apapun gitu ya, mendesain apapun dari kawasan gitu ya, karena basic saya juga urban design, jadi perencanaan kawasan juga kami lakukan gitu ya. Arsitektur kami sudah melaksanakan beberapa desain dan terbangun itu ada hotel, kantor, dan bangunan peribadatan ya, Istiqlal, Masjid Raya Baitur Rahman gitu ya, yang cagar budaya dua-duanya, beberapa rumah tinggal gitu ya. Lalu untuk kawasan kami juga merencanakan beberapa kawasan seperti Kulon Progo Airport ya, lalu ada beberapa kawasan di Jakarta, di Cakung dan di MT Haryono, Pak Ferdinand. Jadi semuanya kami kelola, kami desain tadi berdasarkan riset, sehingga harapannya hasil desainnya sesuai dengan lingkungan dan keinginan klien gitu. Kalau Gujo Arsitek sejak kapan Pak mulai berdiri? Gujo Arsitek ini berdiri sejak 2014. 2014. Nah, Sobat Iwa, Masjid Istiqlal sendiri berdiri atau dibangun pada tahun 1955 kalau tidak salah ya? Ya, peletakan batu pertama dan sayembara desainnya. Sayembara desainnya. Sayembara desainnya dari Februari kalau tidak salah 55 sampai bulan Mei 55, dan waktu itu kemudian dimenangkan oleh Fredrik Silaban. Betul. Dan kondisi sebetulnya hari ini untuk kemudian hendak direnovasi, apakah memang sudah sangat tua kondisinya untuk harus direnovasi, Pak? Ya, jadi renovasi ini dimulai di tahun 2019 ya, perencanaan. Ya. 2019. Lalu selesai itu di tahun 2021 sebetulnya, Pak.
Saat ini sudah dibuka untuk umum, masjidnya sudah beroperasi ya, dan kami juga terlibat di desain untuk terowongan silaturahminya, Pak, antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral gitu ya. Jadi proses desainnya sendiri memakan waktu kurang lebih 6 bulan, Pak. Ya. Untuk terowongan silaturahmi. Untuk Istiqlal ya, renovasi Masjid Istiqlal tersebut gitu ya. Jadi kami melakukan riset, analisis karena ini bangunan cagar budaya ya. Betul. Semua hal-hal yang berkaitan dengan bangunan cagar budaya ini kami data dulu gitu ya. Kami data dulu, kami berikan kode mana yang harus dikonservasi atau dipertahankan, mana yang bisa dirubah atau ditambahkan, mana yang kurang, mana yang belum tepat gitu ya. Karena kita ketahui bahwa Pak Fredrik Silaban ini non-Muslim, jadi prosesi sholat atau menuju khusuk, menuju ruang area ibadah ini yang harus kita perbaiki lagi gitu ya. Ada beberapa hal yang kami perbaiki agar tidak atau mengurangi kita supaya tidak batal dalam menjalankan ibadahnya. Jadi beberapa hal juga kami perbaiki juga di sisi mihrab gitu. Di sisi mihrabnya ini yang semula di tahun 2011 itu ada renovasi juga, Pak. Di tahun 1980-an era Pak Harto mengalami renovasi. Waktu itu isunya mihrab ini kok seperti salib gitu ya. Ada bayang-bayang salib gitu ya. Kalau di sisi arsitek ini kan antara kolom dan balok itu ya otomatis jadi palang gitu. Ya itu kan struktural sebetulnya ya. Akhirnya pada masa itu ditutup ya, diberikan penutup supaya kesan salib itu tidak muncul. Lalu di 2011 direnovasi lagi gitu ya. Direnovasi oleh tim PUPR juga atas perintah Presiden waktu itu ya. Jadi sisi depannya ini ditutup marmer baru sama sekali ya. Marmer baru, terus ada penambahan AC, lalu kalau kami lihat terlalu menor ya, dan dari sisi kecagar budayaannya ada beberapa hal yang tidak sesuai ya. Nah di 2019 kami berusaha mengembalikan itu kondisi mihrab dan dindingnya yang di sisi barat supaya kembali lagi kepada kondisi semula. Dan mungkin waktu itu teknologi ya saya nggak tahu ya, waktu itu AC belum sistem VRV belum umum digunakannya. Kami menggunakan sistem AC VRV atau VRF ini ya, dengan melubangi dinding-dinding, jadi seolah-olah AC-nya ini nggak kelihatan gitu ya. Jadi keluarnya dari dinding-dinding marmer di sisi mihrab gitu. Jadi mihrabnya juga kami buat simple dan reversible, jadi sewaktu-waktu bisa dicopot kalau mau melihat yang aslinya juga bisa gitu. Kalau bicara tentang arsitektur dari Masjid Istiqlal yang dibangun oleh Pak Silaban ini, sebetulnya itu mengadopsi, karena saya lihat tidak ada gaya arsitektur Nusantara yang masuk di dalam Masjid Istiqlal, atau bagaimana, Pak? Ya, yang diadopsi oleh Pak Silaban pada saat itu ketika mendapatkan mungkin arahan ya waktu sayembara, bahwa Presiden RI pada saat itu Bung Karno menyampaikan ingin membangun masjid, salah satu masjid yang terbesar ya di Asia, yang megah dan mampu bertahan hingga 100 tahun ke depan gitu ya. Tentunya juga hal ini juga ditangkap dan diserap oleh arsitek Fredrik Silaban. Beliau mendesain dan menerjemahkan
ini Indonesia yang modern, arsitektur Indonesia modern ini seperti ini, gitu ya. Bentuk-bentuknya simple ya, bentuk-bentuknya simple, minimalis juga ya, minimalis ya, minimalis, banyak relung-relung gitu. Itu yang diadopsi oleh Silaban gitu, dan terbukti sampai sekarang masih berdiri dengan megah, dikagumi banyak orang ya, dikagumi banyak orang dan masih menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara. Betul. Gitu. Pak Satrio, kalau bicara tentang renovasi Masjid Istiqlal yang Bapak dan rekan-rekan lakukan, itu sebetulnya Sobat Iwa sudah bisa melihat juga pada program yang pernah ditayangkan di Iwa TV bersama Pak Miing ya. Betul sekali. Ya. Nah, saat ini saya mau meminta penjelasan dari Pak Satrio tentang sebetulnya dalam proses membangun sebuah masjid ada prosedur-prosedur apa yang harus dipenuhi sehingga nanti tidak kemudian mengganggu atau menyalahi prosesi ibadah dari umat yang hendak datang beribadah di masjid itu. Ya, jadi secara general mungkin semua agama sama ya. Betul. Bagaimana kita menuju kusuk. Menuju kusuk itu untuk kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta gitu ya. Kalau prosesi di masjid gitu ya, untuk umat Islam khususnya, itu prosesinya mengarah ke kiblat. Ya, bagaimana kita menuju ke kiblat ya, tempat area sholat gitu ya. Karena kita tinggal di Indonesia dan kiblat di Indonesia ini condong ke arah barat ya, kurang lebih ya, beberapa derajat, maka prosesinya ini dari timur ke barat. Ini yang harus kita pahami dulu kalau untuk letak geografis Indonesia. Nah, ini letaknya ini nanti menyesuaikan, kalau kita di luar Indonesia juga harus disesuaikan kan. Tapi yang harus kita pahami proses ini, proses bagaimana kita menuju kiblat gitu ya. Nah, ketika kita masuk pelataran masjid ya, dari hiruk pikuk kota ya, dari kesibukan kota, hiruk pikuk kota gitu ya, kita masuk pelataran masjid ini, prosesnya baiknya masjid ini sudah calming down, ya, sudah suasananya sudah membuat kita tenang gitu dari hiruk pikuk kota. Oleh karenanya kalau tempo hari sebelum Istiqlal itu direnovasi, itu kami merasakan ketika masuk pelataran Istiqlal itu tidak seperti kita masuk pelataran Masjid Nabawi, gitu ya. Kalau Masjid Nabawi di luar pagar pelatarannya Masjid Nabawi itu hiruk pikuk. Tapi ketika kita masuk ke gerbangnya, masuk ke pelatarannya, itu suasana sakralnya ini sudah mulai prosesinya. Harapan kami treatment di Masjid Istiqlal atau Masjid Baitur Rahman yang baru selesai kami renovasi juga, itu prosesi ketika masuk ke pelataran ini sudah tenang gitu ya, sudah tenang. Jadi kita tidak melihat lagi orang yang berjualan, tidak melihat lagi parkir mobil atau kendaraan roda 2 yang semrawut gitu ya. Jadi proses ini semakin masuk, semakin ke dalam, semakin tenang. Baik, Pak Satrio, Sobat Iwa, kita sudah mendengar paparan atau penjelasan dari Pak Satrio tentang bagaimana proses renovasi Masjid Istiqlal, dimulai dari bagaimana proses sampai akhirnya Gujo membantu untuk melakukan renovasi dan berlangsung dari 2019 sampai 2021 ya. 2019 sampai 2021, dan hari ini sudah umat sudah mulai merasakan bagaimana apa yang dilakukan atau diperbaiki atau disesuaikan lah di Masjid Istiqlal sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Satrio. Pak Satrio, kita
ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Ferdinand, terima kasih banyak Sobat Iwa. Iya, mau hadir di Iwa TV dan Sobat Iwa, kita sudah sampai di penghujung obral properti kali ini. Semua yang disampaikan oleh Pak Satrio tadi akan jauh lebih jelas dan nyata bagi Sobat Iwa jika mampirlah ke Masjid Istiqlal. Yap. Karena Masjid Istiqlal terbuka untuk semua ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Satrio. Saya punya pertanyaan singkat. Ini ya kuis atau ya semacam pertanyaan singkat dan Pak Satrio bisa menjawab secara cepat saja. Rumah apartemen? Rumah atau apartemen? Rumah. Rumah. Kenapa? Karena kita lebih nyaman di rumah ketika aksesnya lebih enak gitu. Kalau apartemen kita harus prosesi masuknya itu menuju ke rumah itu terlalu lebih rumit. Iya, di rumah. Tidak simpel. Iya, yang kedua ya itu kepemilikannya juga. Kepemilikannya juga ya. Gitu ya. Nah, ini bisa jadi topik tersendiri di Pak Satrio. Betul. Oke. Baik Pak Satrio dan Sobat Iwa, kita sudah tiba di penghujung obral properti kita kali ini dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Iwa Property and Lifestyle TV. Iwa TV, the pilot simply inspiring.